Michael Yukonobu de Freitas atau yang dikenal dengan panggilan Nobu merupakan sosok lelaki yang terkait kasus video syur bersama Giselle. Diketahui bahwa Nobu hingga kini masih menjalani kewajiban untuk melapor. Nobu menuturkan kepada tim bintang Mas Entertainment bahwa dirinya masih menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kegiatan wajib lapor yang dilakukan Nobu ternyata sudah hampir 3 bulan dan diakuinya bahwa laporan terbarunya itu adalah laporan yang ke-25. Sementara wajahnya kini tengah muncul di beberapa program TV, namun Nobu mengaku dirinya juga memilah tawaran yang masuk padanya dan tak mau sembarangan menerima tawaran. Dirinya juga mengaku bahwa alasannya tidak menerima semua tawaran karena tidak mau terkesan mau tenar atau pansos. Ini yang ke-25 kali, aku masih wajib lapor juga, masih berusaha kooperatif, memenuhi kewajiban sebagai diri yang sudah ditentukan sebagai tersangka. Gak ada obrolan yang ke arah ini ya, ke arah kasus juga, tapi lebih menanyakan inilah perkembangannya gimana, dan semuanya tetap memberikan ini, kalau tunggu aja, memberikan kabar kalau dia tunggu aja, kita ini proses berikutnya. Jadi saya sedang menunggu aja sih. Itu saya belum dapat kabar apa-apa, masih menunggu instruksi berikutnya ya. Untuk was-was memang selalu lah, karena kasus ini belum selesai dan saya sedang menunggu kepastian juga ya. Untuk itu saya nggak tahu kepastiannya gimana. Mungkin memang sampai sekarang saya cuma sampai hari ini itu masih wajib lapor dan masih menunggu instruksi. Masih bertanya juga ya, wajib lapor ini sampai kapan juga, dan penyidik juga nggak ada yang memberatkan juga, dan mereka sangat informatif. Mereka memberikan kepastian yang penting menjalankan aja kewajiban ini, jangan sampai enggak gitu. Makanya sampai sekarang pun saya tetap dengan kepastian yang harus wajib lapor terus, saya tetap sebisa mungkin lah menjalankan ini. Itu saya nggak tahu sih, nggak pernah saya pertanyakan. Selama saya tetap berada di kewajiban saya yang harus saya lakukan, ya semoga nggak ada apa-apa. Mungkin awal-awal di saat pertama kali wajib lapor, saya belum bisa menentukan jadwal-jadwal, saya belum bisa karena belum terbiasa ya. Sekarang setelah udah hampir 3 bulan udah bisa mengaturnya, di mana saat wajib lapor, di mana saat lakukan pekerjaan. Jadi ya sudah terjadwal sih. Sampai sekarang belum pernah kepikiran ya untuk berkarir di dunia entertain, dan mungkin selama ini banyak masyarakat yang melihat saya eksis di TV, tapi menurut saya sih itu bukan kemauan saya sebenarnya ya, karena memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, dan menurut saya televisi itu adalah sarananya. Dan juga mungkin banyak yang sudah mengajak untuk tampil, dan sudah banyak juga yang saya tolak sebenarnya dan saya tunda-tunda. Tapi takutnya saya merasa nggak enak ya, takut dikira sombong juga, jadi ya udahlah saya ambil, tapi dengan ketentuan saya. Jadi saya pengennya juga acara itu jangan membahas yang gak enak. Jadi kalau memang mereka setuju, ya udah. Kalau tawaran ada, tapi tetap saya memikirkan kembali apakah ini pantas saya ambil atau enggak. Karena status saya juga masih tersangka, saya juga nggak boleh terkesan merasa kayak wah pengen tenar gitu sebenarnya, karena nggak ada dalam diri saya itu untuk pengen tenar seperti itu. Kalau ketemu Giselle kita baik-baik aja, dan kita nggak bermusuhan kok, kita saling support,
tapi memang kita nggak sempat untuk ngobrol panjang. Paling kita di dalam ruangan itu say hello aja, say hello, saling support, saling doain. Nobu juga membagikan kabar bahagia dirinya yang akhirnya akan menikah tahun ini. Ia menjelaskan dirinya dan sang kekasih semakin intens berkomunikasi membahas pernikahan mereka. Bahkan Nobu juga mengungkapkan bahwa persiapan pernikahannya di tahun ini sudah menunjukkan kemajuan. Selain itu, Nobu yang diketahui sebagai teman dari Jessica Iskandar mengucapkan harapannya bahwa semoga hubungan Jedar dengan pria bernama Vincent Verhaak yang sedang ramai diperbincangkan akan langgeng. Oh nikah, ya, saya persiapannya pelan-pelan aja sih, nggak bisa yang sangat intens gitu ya. Tapi ya kalau memang ada waktu kita obrolin, kita ini kembali ya, kita rencanakan kembali. Ya, sangat berharap semoga seperti target sebelumnya di tahun 2021. Nggak tahu sih, kalau memang bisa datang ya pasti saya akan mengundang teman-teman semua. Saya nggak pernah pengen tahu sih kehidupan asmara teman-teman, tapi ya kalau untuk sekarang ini Jedar sih nggak pernah ya untuk mencurhatkan kalau tentang cerita asmara. Iya, cocok banget sih. Semoga mereka langgeng terus, semoga bisa mencapai lah tujuan mereka. Tsania Marwa berulang tahun yang ke-30 tahun pada 5 April kemarin. Di perayaannya kali ini, nyatanya masih sama dengan 5 tahun lalu di mana Tsania tidak bisa merayakan ulang tahunnya bersama anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan proses perceraian dirinya dengan mantan suami Atta Larisha pada 2017 lalu berjalan cukup sulit dan diwarnai berbagai konflik, seperti perebutan hak asuh anak hingga harta gonok gini. Telah diumumkan pada awal tahun 2020 bahwa Tsania Marwa dinyatakan menang atas hak asuh kedua anaknya melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Namun, sayangnya hingga kini Tsania kesulitan bertemu anak-anaknya karena kedua anaknya masih tinggal dengan sang ayah. Sebenarnya nggak ada acara sih, karena mengingat lagi pandemi seperti ini ya, jadi emang sama sekali nggak mengundang siapapun, cuma keluarga yang tinggal di sini aja, keluarga inti, adik, kakak, orang tua, udah gitu aja sih. Alhamdulillah tahun ini genap 30, terus sebagai reward untuk diri sendiri makanya aku pakai baju yang ya lumayan rapi lah ya, terus rumah kayak didekor dengan balon-balon, tapi memang semata-mata ya memang untuk perayaan kecil-kecilan antar keluarga aja gitu. Nggak ada tema, kayaknya nggak ada tema sih, bebas aja lah gitu. Aku memang lagi memilih warna gold, terus apa ya, mungkin yang penting cerah aja gitulah temanya. Semoga harapannya di tahun yang ke-30 ini juga hidup aku bahagia, cerah, dan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Makna khusus nggak ada sih, masih bersyukur banget ya, bukan masih bersyukur banget. Sampai sekarang masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masih dikasih kesempatan untuk berkarya, bekerja, kayak gitu. Mencapai bisa menjadi lebih baik lagi, terus supaya mudah-mudahan tahun ini bisa udah sama anak-anak lagi gitu kan. Ya semoga hal-hal yang belum tercapai sebelumnya bisa dicapai dan disegerakan. Doa terindahnya doa dari orang tua, doa dari keluarga. Bener-bener aku berasa banget sih berharga dan pentingnya doa. Jadi kalau ditanya mau kado apa, aku jawab doa tuh bukan semata-mata memang biar kayak jawaban klise, enggak, tapi memang aku sangat menghargai doa-doa orang tulus yang di sekeliling aku yang sayang sama aku. Ya, ini kan udah ulang tahun aku udah ulang tahun aku yang ke-5 ya. Belum didampingi oleh anak-anak. Ya kayaknya tahun ini aku udah lebih pasrah sih, aku udah merasa insya Allah aku sudah melakukan yang terbaik, udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi hasilnya apa, aku udah lebih pasrah dan percaya kalau rencana Allah itu pasti ada. Ya. Jujur aku belum tahu ya. Aku cuma dengar kalau beliau
preskon, tapi aku jujur seharian hektik banget, belum tahu apa yang diomongin. Dan kalau untuk harta gono gini, karena emang dari awal aku pakai pengacara, jadi lebih baik nanti kita atur lagi ya, diwakilkan sama pengacara aja. Soalnya itu berhubungan dengan dasar hukum yang aku juga mungkin kurang paham nyampeinnya. Tapi keikhlasan, ya pastinya kita makin hari makin bisa nerima, makin bisa ikhlas kayak gitu kan. Jadi apa ya, mungkin aku udah di tahap yang tadi aku bilang sih, udah pasrah aja gitu. Aku yakin rencana Allah itu indah dan baik. Sania pun menuturkan bahwa tidak mendapat ucapan dari anak-anaknya karena kesulitan untuk berkomunikasi. Selain itu, ia juga sudah pasrah dan hanya berdoa agar secepatnya bisa berkumpul dengan anaknya. Walaupun sudah lama menjanda, ternyata Sania belum menemukan pria yang cocok. Namun dirinya mengaku tak menutup diri jika ada yang sesuai dan ingin mendapat jodoh pendamping untuk yang terakhir. Kemudian terkait gugatan harta gono gini, gugatannya dimenangkan oleh Atta Laryksya sesuai putusan hakim terkait, sedangkan Sania hanya mendapat mobil dan 1 set meja. Karena kan masih di sana. Iya, kalau misalnya masalah hak asuh memang kan udah ingkrah di aku, dan memang next step itu adalah eksekusi. Kecuali bapaknya mau menyerahkan, nggak akan perlu eksekusi. Sebenarnya simpel dan mudah kok, nggak ada yang perlu dibuat-ribet. Apalagi nih kita cerita anak ya, anak diserahkan ke ibunya tuh kayak hal yang memang seharusnya gitu loh. Jadi aku sih berharap nggak usah dibikin berliku-liku, memang udah putusan hukum adanya seperti itu. Jadi aku berharap banget bisa dijalankan dengan segera dan dengan cara yang terbaik untuk anak-anak. Seperti hukum yang ada aja sih, karena memang hak asuh udah di aku, jadi memang kita fokus ke masalah anak. Udah jelas hak asuh di aku, jadi ya udah, mau nggak mau urusan hukum itu harus dijalankan, eksekusi harus berjalan. Bukan begitu, nih sarjana hukum jadi dia sedikit banyak mengerti. Bukan hanya hukumnya, tapi secara agama pun kan memang sudah haknya seorang ibu mendapatkan waktu dengan anaknya. Dan selama 5 tahun ini Kak Marwa udah alhamdulillah sama anaknya pun, aku pribadi sebagai adiknya juga turut sedih gitu, tapi satu sisi juga harus menguatkan sang kakak untuk terus berjuang dan mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Gimana ngucapinnya kan gak ada komunikasi Kak. Ada, aku udah bertelepati lewat doa aja. Aku yakin tuh nyampe karena aku ibunya, insya Allah memang udah jelas doa ibu tuh yang paling mujarab lah ya gitu. Tapi upaya berdampak ya, kalau aku bilang gak ada dampak kayaknya aku munafik ya. Pasti ada dampak lah secara mental, itu pasti ada dampak. Tapi aku berusaha setiap hari gimana aku melakukan healing kepada diriku sendiri, dan aku mencoba untuk mencari hikmah-hikmah, rahasia-rahasia Allah dengan semua jalan hidup yang aku punya nih. Kira-kira apa ya sisi positif yang bisa aku petik gitu, dan itu juga menjadikan diri aku yang hari ini di ulang tahun yang ke-30 bisa menjadi pribadi yang seperti ini juga pastinya karena pengalaman hidup aku selama 5 tahun terakhir ini. Jadi mengajarkan banyak hal yang akan sangat berguna ke depannya. Jadi aku bersyukur. Iya, itu dia yang tadi saya bilang, saya nggak bisa komentar banyak karena memang isi putusannya aja itu saya belum baca, dan memang kalau untuk harta gono gini saya itu 100% menyerahkan itu pengacara. Kalau untuk anak memang saya terjun langsung, bisa dilihat ya waktu sidang hak asuh itu saya tiap minggu pasti bolak-balik ke pengadilan, nggak mungkin saya absen. Tapi kalau gono gini kan saya nggak hadir, yang hadir cuman pengacara aja gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak, mohon maaf, itu bisa dikonfirmasi ke pengacara saya aja, Abang Herdian dan Pak Yadi dan Bang Andi. Doain ya Mas. Tapi Belum. Kalau misalnya ternyata Allah sudah menyiapkan rencana indah di depan dan aku malah trauma dan suzon, aku yang dosa. Nggak boleh gitu. Jadi kita jalanin aja, dan aku yakin banget Allah itu maha baik. Jadi insya Allah doa aku tiap hari, jodohku nanti yang kedua itu juga yang terakhir. Doain aja dapat yang terbaik ya, yang sayang sama anak-anak juga. Kabar kebahagiaan pernikahan antara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menyita perhatian publik belakangan ini.
Semua kalangan turut mengucapkan selamat dan mendoakan kepada pengantin baru tersebut, mulai dari keluarga, teman-teman sahabat, serta warganet, dan tak terkecuali rekan-rekan artis yang tergabung di dalam klub sepak bola Selebritis FC seperti Augie Fantinus, Rico Ceper, dan juga Saleh Ali yang memberikan ucapan selamat kepada Atta, rekan satu timnya di Selebritis FC. Meskipun berhalangan hadir, ketiga artis tersebut tak hanya ikut berbahagia karena rekan setimnya menikah, namun juga turut memberi ucapan selamat dan doa terbaik mereka kepada pasangan baru itu. Tak hanya itu, mereka juga merasa lega karena akhirnya Atta berhasil melepas masa lajang dan sah menjadi seorang suami, karena menurut ketiganya pernikahan Atta dan Aurel sempat terkendala dan harus diundur karena berbagai faktor. Ya, Atta, Aurel bahagia selalu, semua mendoakan yang terbaik, termasuk kita dari tim Selebritis FC. Semuanya kita bahagia kalau teman-teman bahagia, support selalu, doa selalu, sakinah mawaddah warohmah ya. Semoga hanya maut yang memisahkan, itu aja. Ada beberapa yang datang ya, kayak Ibnu, Darius, Judika, karena kan Judika presidennya, Darius juga sekjennya, jadi datang lah. Yang bilang cocok, yang penting kan mereka bahagia. Cocok, semua manusia nggak ada yang cocok sebenarnya, cuman kita berusaha menyesuaikan diri udah pasti, dan mereka bahagia, udah. Kalau mereka bahagia jangan diusik-usik ya. Oke. Mengucapin selamat buat Atta, Aurel, bahagia selalu. Didoakan yang terbaik dari kita teman-teman Selebritis FC. Nggak ada wejangan, gue juga masih belajar. Atta udah tahu, keluarganya udah hebat. Keluarga dari Aurel udah hebat-hebat lah. Jadi orang tuanya lah yang lebih pas gitu ya untuk menasihat. Saya juga masih belajar. Masa yang nasihatin perkawinan saya pernah gagal, kan nggak lucu. Iya, yang nasihatin terbalik gitu. Sama-sama belajar, ya selamat menjalani hidup baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Atta sama Aurel, Ana ucapin selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan cepat diberi momongan. Atta, Aurel, mudah-mudahan ulang lagi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan cepat diberi momongan, anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah panjang jodohnya, berkah kehidupannya sampai hari tua, sampai maut memisahkan kalian berdua. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul ala kulli hajat, amin. Lama tak muncul di layar kaca, artis Yuyun Sukawati membawa kabar tak sedap perihal kehidupan rumah tangganya bersama Fajar Umbara yang seorang penulis naskah film. Yuyun Sukawati mengaku dirinya dan anaknya kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga hingga membuatnya babak belur. Atas KDRT tersebut, Yuyun pun melaporkan kasus ini ke Polres Cirebon Kota dan juga penganiayaan yang terjadi pada anaknya dilaporkan di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ia mengaku sudah menerima perlakuan seperti ini sejak awal menikah di tahun 2019. Kemudian terjadi lagi berangsur-angsur sampai akhirnya di tahun 2020 klien saya baru berduka, ditinggal oleh ibunda tersayang. Kejadiannya di Cirebon. Saat itu ada percekcokan sampai tetangga luar, RT, Pak RW semuanya menengahi ya, terjadi kekerasan fisik dari klien saya. 2020 setelah ibundanya meninggal, dan klien kami langsung membuat LP di Cirebon, Polres Cirebon Kota, 29 Agustus 2020. Kemudian berangsur-angsur kejadian lagi, baik berupa percakapan, chattingan di telepon, handphone, WhatsApp, yang kepada klien saya sangat tidak etis ya untuk dibacakan sebenarnya. Lu selipin pisau ke punggungnya, terus suruh hadapin gue.
kalau lu khawatir anak lu kenapa-kenapa. Percakapan seperti ini dilontarkan ke klien saya ini sebenarnya sangat tidak pantas. Kemudian percakapan yang berikutnya, bawain dia kunci Inggris atau pisau, tapi jangan lu temenin, suruh ngadepin gue, nggak akan fatal gitu. Nah, kata-kata seperti ini banyak lagi, masih banyak lagi yang sangat tidak pantas kepada klien saya, sehingga klien saya mengalami tekanan batin, psikis, maupun selalu merasa ketakutan, baik klien saya maupun putranya. Terhadap putranya pun, karena sering mendengarkan percekcokan, diperlihatkan secara langsung seperti nonton film ya, jadi kasihan gitu loh, sampai dia itu berontak. Dia umur 14 tahun, berontaknya macam-macam, namanya masih di bawah umur, tidak terarah, sampai akhirnya mereka adu pukul. Adu pukul terjadi di 2021 di apartemen, sampai mengalami tangannya memar-memar, bengkak, di pelipis, di tangan kanan dan kirinya. 23 Maret 2021. Adu pukulnya antara ayah sambungnya dengan putranya. Sudah mengeluarkan surat penangkapan, kita menunggu saja prosesnya karena kita yakin pasti ini akan diusut secara tuntas. Mengingat korbannya adalah di bawah umur yang harus kita lindungi secara jiwa raganya. Dan itu percakapan-percakapan yang dilakukan macam-macam sekali. Ada lady boy sama anak sambungnya, masa ngomong seperti itu ya? Ini nggak pantas banget. Omongan bencong. Ya saya juga sempat ngomong kan setelah itu saya bilang kamu bukannya kok. Jadi dia tidak pernah merasa bersalah. Setiap apa yang dia lakukan dari kemampuan saya, terusnya bicara kata kotor ke saya itu habis itu kayak orang nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak nggak pernah ada merasa bersalah gitu. Saya juga sempat satu bulan kamu nggak pantas sebagai orang tua apa kamu ngomongnya gini. Ini dengan kamu pukul ke anak aja udah psikis dia udah ini kamu gitu. Apalagi bukannya kamu harus datang atau apa, kamu gimana sih caranya, atau kamu gentleman jangan pengecut gitu. Terus kamu menyerahkan diri, seperti itu kan. Tapi akhirnya dia mengancam. Iya, saya bodoh. Saya benar-benar apa ya? Itu saya bilang saya salah nulis. Yang saya lihat, saya pikir dia itu agama itu kan umumnya lumayan, saya pikir bisa ngebimbing gitu kan. Ternyata ini pelajaran untuk saya. Pada waktu saya ketemu dia, saya nggak izin apa juga sama Allah, saya nggak izin. Saya cuma yakin bahwa dia agamanya bisa ngebimbing saya. Gitu. Nah makanya saya ini kesel banget sampai kalau seandainya akhirnya anak saya jadi korban. Dan pada waktu juga saya sakit sekali pada waktu 40 harian mami, maka benar saya belum kering. Itu yang saya lakukan dari Cirebon jadi di Cirebon. Saya nyeselnya udah nggak bisa, saya udah merasa bersalah sama anak. Saya berdosa juga sama almarhum ibu saya. Itu saya nyesel. Jadi saya bodoh banget dari dalam kekurangan sama dia. Saya dipukulin, ada babak belur, saya dihina juga gitu. Nggak apa-apa, saya baru terbuka gitu setelah saya jadi korban itu, saya nyesel. Saya malu, saya nyesel sama keluarga juga saya malu. Saya selama ini nahan, saya diem. Kalau ketemu orang juga kayak udah saya nggak bisa ngomong. Dia seperti mama aku, kenapa ya tidur nggak tenang, terusnya aku ngerasa ini, ya pengen sih gitu maksudnya rencananya seperti itu. Karena kan kasihan juga kan, saya ngerasa bersalah juga gitu sampai anak ketakutan gitu, itu aja sih. Kadang kalau sampai di apartemen, saat ada dia, mau pisau diamanin ya, itu saking segitunya gitu. Ya, rencananya kami setelah preskon ini akan ke KPAI untuk minta perlindungan dari kekerasan-kekerasan yang sudah dialami selama ini, baik fisik maupun psikis. Karena selama ini juga kan belum pernah si
yang dilaporkan ini ditahan, ditangkap juga belum pernah, jadi masih mengkhawatirkan. Jadi kita akan progres ke sana. Maret kemarin, 23 Maret nih, 23 Maret 2021 sudah divisum juga, sudah. Sekarang kasusnya sudah sampai. Tinggal penangkapan aja. Yuyun menceritakan bahwa ia dan suaminya pernah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di bawah materai pada 6 September 2019. Namun sayangnya, hal itu tak membuat suaminya kapok dan malah semakin sering berbuat kasar. Saling menghargai ya kalau orang bicara. Kalau dia nggak, misalnya kita lagi mengomentari sesuatu atau hal yang lagi sepele aja gitu. Tapi kalau sudah tidak mengenali hatinya dia, gitu, dia langsung nadanya tinggi, ngegas, terus langsung main tangan, terus menghina dulu. Pokoknya ngomong kata-kata kotor dulu, sampai ada ribut, terus nanti ada kotor. Jadi kadang-kadang permasalahannya masalah sepele yang kita lagi mau mengomentari sesuatu pun pasti. Jadi saya kalau udah dia nadanya tinggi, pasti ribut. Saya udah dibilang dulu. Dari mulai pernikahan kayak gitu, sekarang 2019 sampai 2020. Jadi kayaknya udah ada karakter ya. Dia udah nggak bisa bicara yang misalnya yang normal gitu, maksudnya kita baik-baik lah gitu. Segala sesuatunya apapun kalau sudah tidak mengenali hati dia, nggak selalu dia begitu. Jadi nggak permasalahan apa aja masuk PW atau berat seperti itu. Kalau dulu pernah ikut sama mami sih, jadi pernah ikut sama mami di rumah Cirebon gitu, nah pindah ya dulu kan tahunya kan dia memang agamanya lumayan gitu kan, dulu zaman masih kita 16 tahun kan, 17 tahun dan 17 tahun kan gitu. Terus ketemu lagi tahun 2006 terakhir, terus dengar katanya udah ini ya kan, menulis gitu kan. Memang dari dulu memang senang sama saya, cuma kan ya saya dulu kan dia juga masih mentang mantung ya, sekarang udah gak ada kerjaan juga sih kan sebenarnya. Tapi saya pikir saya pilih dia karena saya tahu dia sudah lama dan tahu agamanya, saya pikir orang tidak berubah gitu. Ternyata kan saya baru tahu kalau dia punya karakter seperti itu baru setelah itu aja gitu. Ya, dia nulis tapi kadang-kadang setelah posting yang soal keagamaan kadang tidak sesuai aja gitu apa yang dia keluarkan, tapi dengan karakter dia yang sehari-hari seperti itu kayaknya nggak sesuai. Jadi dia bisa menasihatin orang tapi dia tidak di keluarga nggak mencerminkan itu. Yang membuat Yuyun semakin terpukul adalah ketika anak sematawayangnya juga turut menjadi korban kekerasan. Dirinya mengaku menyesal dan sudah tidak tahan terhadap suaminya sehingga melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Karena omongannya dia sangat kasar, suka mentah-mentah, ngomongannya pakai nada tinggi, enggak itu bukan sekali dua kali doang. Jadi ya setiap kali kalau misalnya ada yang enggak seserap dengan hati dia, udah nada tinggi, omongan kasar keluar semua, omongan kelamin laki-laki, perempuan semua keluar semua, binatang semua keluar semua. Yang paling saya sangat marah sekali, itu terlalu menghina. Jadi menghina keluarga saya, keluarga kuno, ingin terus menghina mama saya. Dan pas ribut-ribut itu dia ngomong ada tinggi, yang omongan kasar, terus menghina. Makanya saya udah tahan selama 2 tahun. Saya berontak, saya maju ke depannya dia bangun dari kursi. Dia kayak orang ngomongnya kayak orang nantangin. Apa lo? Semuanya agak keras di depan muka saya. Dia dorong dulu, saya sampai mau jatuh ke belakang ada tembok. Terus di situ apa namanya? Pukul-pukulan kan, kayak gitu. Dia mau merangkul saya, mau tadinya mau nyeliding karena saya udah megang rambutnya dia dulu, dia kepalanya di bawah, tangannya di tengah, jadi supaya dia nggak bisa nyeliding saya, mama saya di tengah. Jadi pas ribut-ribut, mama saya sempat didorong, pukul-pukulan saya mukul dia mukul bawah mata saya ini sama ini saya,
Kebahagiaan tengah mewarnai kehidupan artis Andrew Andika yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Dalam menyambut sang buah hati, Andrew bersama istrinya Tengku Dewi Putri sempat melakukan baby moon ketika usia kehamilan 5 atau 6 bulan. Andrew menceritakan dirinya dan sang istri sangat antusias hingga telah mempersiapkan berbagai hal keperluan bayi dan menganggapnya sebagai pengalaman yang sangat seru. Mendekati hari kelahiran, Andrew mengaku hanya bisa mengikuti segala kemauan istrinya karena sudah tidak bisa melarang apapun lagi. Persalinan di masa pandemi seperti ini tidak mudah, hal itu juga diakui oleh Andrew. Pasalnya rumah sakit harus menjalankan secara ketat protokol kesehatan. Bahkan, ia dan istrinya harus bersabar dikarenakan orang tuanya yang tidak bisa datang menemani proses persalinan nanti. Udah baby moon mungkin waktu 5 bulan ya, 5 bulan 6 bulan sempat ke Bali untuk liburan baby moon karena masih bisa jalan-jalan. Cuman sekarang udah 9 bulan, udah tinggal menunggu beberapa hari lagi, jadi udah nggak bisa kemana-mana, jadi udah di rumah aja. Persiapannya kita udah cari, udah dapat baby box gitu, baby crib, terus seru sih karena ini anak pertama, jadi kita benar-benar pengen yang excited banget, benar-benar pengen yang 100% banget gitu, sampai baju-baju, terus udah gitu topi, terus kaos kaki, ternyata banyak banget yang harus dibutuhin, belum botol-botol minumnya semua dan sterilizernya, pokoknya seru lah pokoknya. Pasti gitu, makanya doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan lancar persalinannya. Aku udah nggak bisa larang lagi, dia udah marah-marah terus karena setiap hari aku capek, dia udah pokoknya apa aja salah menurut dia gitu. Jadi aku yang ya udah kamu mau apa? Aku mau ini ya udah, aku pengen makan ini ya udah, aku pengen ini ya udah gitu. Rumah sakitnya sangat amat hati-hati sekali. Jadi yang boleh masuk cuma 2 orang, terus harus swab PCR dan disayangkan memang orang tua juga tidak bisa datang buat menemani gitu. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi baru bisa datang. Selain perlengkapan bayi, ternyata Andrew juga sudah menyiapkan nama untuk sang buah hati. Ia pun mengaku banyak belajar dalam mengurus anak dari teman-teman artis lainnya yang sudah berpengalaman mempunyai anak. Dalam merasa syukurnya, Andrew yang sudah menanti selama 4 tahun pernikahan pun membocorkan bahwa HPL-nya adalah tanggal 14 atau 16 April, sehingga dirinya akan terus menemani sang istri hingga putra pertamanya ini lahir. Iya pasti, teman-teman kan udah banyak yang udah lahiran duluan gitu kan, jadi kadang-kadang kita juga sempat lihat YouTube mereka, terus Instagramnya, terus tanya-tanya sama teman-teman yang udah berpengalaman, yang udah punya anak juga, ini gimana sih nanti caranya, karena kita benar-benar buta sekali kan, jadi benar-benar kayak kita bingung gitu loh, semua halnya itu kita benar-benar nggak tahu, jadi kita berusaha untuk mempersiapkan sebaiknya. Iya, beberapa hari lagi mungkin bakalan lahiran, dan ini kebetulan juga kita syutingnya udah selesai juga kan, jadi aku bakalan nemenin dia terus sih yang jelas sampai, dan kita juga harus nginep juga di rumah sakit. Rencananya HPL-nya sih antara 14 atau 16 sekarang. Tapi kita udah mempersiapkan semua, dan kita juga kayaknya harus nginep di rumah sakit juga beberapa hari sampai 4 hari 5 hari. Nama udah kita siapin. Mungkin nanti ya, mungkin setelah sebulan atau 2 bulan gitu, karena takut juga orang tua kan. Kita 4 tahun nunggu punya anak, jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat amat kita tunggu sekali gitu. Jadi benar-benar alhamdulillah banget ya bisa. Pastinya benar-benar kayak hampir semuanya benar-benar aku jaga, dan rumah harus dibersihin semua dan steril. Den, kenapa kau gila? Gara-gara gua ngelubuin musola. Kita kecelakaan gila macam ini. Gua gimana, gua juga nggak tahu, bro. Berawal dari syuting bersama, artis Udin Nganga dan Asrul Dahlan ternyata telah menjalin persahabatan yang erat sejak 2006. Kedekatan keduanya bukan hanya terjadi di lokasi syuting, namun juga di dunia nyata. Udin dan Asrul menceritakan persahabatan mereka yang saling melengkapi satu sama lain. Diakui Asrul, walaupun semakin bertambah usia, kekonyolan dari sahabatnya tidak berubah, malah membuat mereka semakin kompak. Selain itu, keduanya juga mengungkapkan bahwa walaupun terdapat hal yang disukai dan tidak disukai dari sahabatnya tersebut, namun hal itu membuat hubungan mereka saling mengisi. Tak hanya itu, Asrul juga menuturkan bahwa mereka sering mengunjungi rumah masing-masing karena sudah seperti keluarga. Dan Asrul juga mengaku bahwa mereka saling mengingatkan perihal ibadah karena keinginannya kelak mereka dapat bersahabat juga di akhirat. Obrolannya kalau lagi di rumah dia nggak syuting, kita nanya, ada job apa kan? Ada job nggak nih?
Gitu. Kalau nggak ada terus gimana? Ya remis. Ya udah, mau main ke rumah kau, ya main lah. Tapi jangan lupa, bawa itu ya, bawa bekal. Ada cabai-cabai dibawa pulang, ada bawang-bawang dibawa pulang. Pernah juga kadang-kadang ya. Dulu pernah juga sih saya datang ke rumahnya, dalam keadaan kita itu ya belum ada job ya. Belum ada job. Akhirnya kita sepakat untuk apa ini? Datang ke rumah main, alasannya main. Ini pepesan semuanya. Dia bawa pulang semuanya. Tapi alhamdulillah, justru kita bersyukur dia datang ke rumah juga, artinya untuk berbagi rezeki. Bagi rezeki, pulang kita anterin, ongkosin, bagi rezeki. Tapi pas dapat honor, mana gantinya? Dipotong tapi dia juga kalau lagi ada rezeki, alhamdulillah, sama saya juga lupa. Ingat lah, dia selalu ingat dan saya juga begitu. Sama. Artinya gini, kita sama-sama. You and me together forever. Ya, again. Ya artinya kalau memang dia nggak ada job, saya ada job ya ini kita buka-bukaan aja ya, kita sama-sama saling bantu. Betul. Kita saling cover lah. Kalau kita nggak bed ada cover juga kita ada. Itu semuanya. Apa yang lu punya kan punya gua. Kecuali ini. Kemanan itu ya. Pasti ada lah ya. Pasti ada lah ya. Manusiawi lah ya. Saya kira kita itu nggak terus aja baik-baikan. Ada. Jadi hidup itu enak, ada Kalau lagi nggak punya sama-sama mengut. Ya kan? Sama-sama mendengusnya sama. Ngeliat dia juga sebel gitu ya. Tidur aja. Saya bilang udahlah banyak-banyak ibadah aja, udah mau ngapain lagi sih, dunia mulu dicari, ingat mati bro. Ya sama-sama saling ngisi sih ya. Kalau di luar syuting ya kami tetap saling komunikasi, kami saling memberikan informasi. Kadang-kadang juga kita suka discuss tentang hal-hal lain gitu, kayak gitu. Ini yang positif. Apa itu? Yang ente suka dan tidak suka? Yang aneh suka dia kalau kita lagi adegan ini suka ngasih wejangan, ngasih pendapat. Ini Ji. Nah itu. Yang nggak sukanya ngomelnya, orang salah, tolol kau. Kagak, ngaco. Tapi tololnya itu tolol himbauan, bukan tolol yang mengatain gitu. Motivasi, masih. Motivasi. Iya. Nah kalau gue sih yang suka sama Bang Udin ini ya satu ya, saya salut sama dia pemain lenong. Saling ngisi. Nah yang nggak sukanya sama dia, ini. Ayo. Duit gua minjem mama. Dia udah jawab sendiri. Sudah selesai. Dia apa? Uang nggak ada uang. Nah itu tuh, ya kan. Tapi ya gimana ya kan? Ya kita sama-sama seperti saya katakan tadi, kita sama-sama saling artinya saling. Begitu juga keluarga kami juga. Alhamdulillah komunikasi ya, istri saya sama istri dia, anak saya sama anak dia kan anak-anak kan. Begini, kalau saya pribadi gitu ya. Saya pribadi artinya ada momen gini, ini mungkin agak terlalu inilah ya saya ngomong, tapi ini apa yang saya ungkapkan ini saya kira benar. Kadang-kadang kan aku suka mengingatkan dia saling ibadah. Kadang-kadang suka sedih gitu kalau sholat gitu ya, lihat Udin gitu kan, nanti gimana ya kalau gua di akhirat, gua ketemu nggak sih sama dia gitu. Kadang-kadang suka gitu ya, suka gimana gitu kan, jangan ketemu nggak sih gitu. Itu jika lagi sholat ingat kita bangga. Rasa apa namanya, kita saling mengingatkan dalam ibadah ya. Betul. Artinya umur kita juga kan sudah nggak muda lagi gitu kan, udah punya cucu gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Ingat mati bro. Dan emang always apa yang dikatakan mengingatkan masalah ibadah, kita juga kadang-kadang menegur dan dia juga selalu menegur. Betul, sama-sama saling mengingatkan. Ya alhamdulillah kan kita udah 2 kali berangkat ke tanah suci. Cuman belum, insya Allah belum berhaji ya, masih umroh aja sih. Alhamdulillah. Kan. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa haji. Amin. Insya Allah. Dan di akhirat kita bisa. Insya Allah. Kabar bahagia datang dari pasangan Zaskia Sungkar dan Irwan Syah yang telah melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Ukasya Muhammad Syaki. Zaskia melahirkan putra pertamanya tersebut di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta Pusat dengan ditemani sang adik Shiren Sungkar.
Shiren telah menemani Zaskia bahkan sejak hamil. Dirinya pun menceritakan kebahagiaan sang kakak yang kini menjadi orang tua. Selain itu, Shiren juga siap berbagi ilmu dan cara bagaimana merawat anak pada Zaskia. Kondisinya alhamdulillah membaik karena kan dari tante Sarah masih sakit, jadi juga masih mempelajari segala hal ya, karena itu kan hal baru buat dia dan Irwan. Dari A sampai Z yang bisa aku kasih tahu pasti aku kasih tahu, dan aku bilang kayak Ki butuh apapun tanya. Jadi kalau dia nanya cara ASI, cara simpen ASI, cara segala macam aku catetin, kasih ke orang rumahnya kan. Ya apa yang bisa aku share pastinya. Sementara itu, Shiren Sungkar juga mengungkapkan alasan ibunya Fani Bauti tak bisa menemani proses persalinan Zaskia. Rupanya, mantan istri Mark Sungkar itu masuk rumah sakit dan harus menjalani perawatan karena asmanya kambuh. Shiren pun tak lupa untuk memberikan doa kepada ponakan pertamanya Ukasha agar menjadi anak yang soleh. Makanya tadinya aku mau datangnya itu setelah dia tesar. Tapi pas aku tak, jadi mama itu kita kan udah PCR semuanya karena mau datang ke dia. Walaupun yang cuma boleh di dalam itu cuma 2 orang, jadi ganti-gantian kan, 2 orang yang di ruang di kamarnya gitu. Tapi ternyata hari dia tesar mama masuk rumah sakit kan. Ya aku harus di situ duluan, jadi aku nggak mau dia nge-drop aja sih, karena kan yang namanya, karena aku dulu setiap melahirkan tuh pengennya orang tua datang gitu kan. Nah ini dia kan orang tuanya sakit, jadinya mama juga sedih banget karena mama pengen banget datang, udah swab segala macam, ternyata mama dirawat. Mama mana sih? Tapi mama negatif gitu. Jadi ada satu yang lain lah yang memang harus dirawat gitu karena mama lemes banget. Jadi ya udah doain buat dia cepat membaik kondisinya dan anaknya menjadi anak soleh. Prahara rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desire Tarigan kian memanas. Perseteruan tersebut dimulai ketika Desire mengaku diusir dari rumahnya oleh Hotma, yang kemudian sang pengacara memasang tembok pembatas yang memisahkan rumahnya dengan rumah Desire. Hal tersebut memicu perbincangan hangat di kalangan warganet dan kini semakin menjadi setelah Hotma Sitompul buka suara dan menyebut istrinya terlibat perselingkuhan dengan pria lain. Sontak, tuduhan tersebut membuat Desire geram dan memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan melaporkan Hotma ke Kapolres Jakarta Selatan. Ternyata, tak hanya Desire yang membuat laporan ke polisi, namun juga sang ibunda Mulyana Tarigan. Desire menuturkan bahwa dirinya melaporkan suaminya dengan tuduhan pencemaran nama baik, yakni melanggar Undang-Undang Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE, serta tuduhan kedua, yaitu penyerobotan lahan rumah dari Ibu Mulyana Tarigan di kawasan Jakarta Selatan yang melanggar Pasal 167 KUHP Junto dan Pasal 385 KUHP. Saya dan ibu saya tadi ibu telah membuat 2 laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang sebagai berikut. Laporan pertama, pelapornya saya sendiri yang dari Desire Sitompul, pelapor Dr. Omong SHMU dan Marabatman Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas saya dan ibu saya tadi ibu telah membuat 2 laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang sebagai berikut. Laporan pertama, pelapornya saya sendiri yang dari Desire Sitompul, pelapor Dr. Omong SHMU dan Marabatman Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP fitnah, dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya yang dari Desire Sitompul selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Marakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHMU
yang isinya diduga menyatakan bahwa fitnah dan pencemaran nama baik, yakni menyatakan saya menyadari Rinci Tompu telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Laporan polisi kedua, Hapon Nyonya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sutopo SHMH. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP, pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79 sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sutopo SHMH diduga telah menyerobot lahan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sutopo SHMH diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari Tak hanya itu, Desede juga menjelaskan mengenai aset dan harta yang dimilikinya berasal dari warisan. Bahkan, dirinya mengaku ia menjalankan usahanya sendiri dengan berhutang dari berbagai bank dengan jaminan asetnya yang di Australia dan Singapura. Terkait tuduhan aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura bahwa perlu saya sampaikan yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri lebih dari cukup. Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri. Bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan, berikan atas nama anak-anak saya dan untuk pembayaran uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank PSI, sekarang FG dan Bank UOB HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijamin. Artis Audy Marissa tengah berbahagia karena dirinya dan sang suami Antonisi kini resmi menjadi orang tua dari bayi laki-laki bernama Ansel Mavericksi. Kabar bahagia tersebut disampaikan Audy melalui unggahan dalam akun sosial media miliknya, di mana dirinya mengungkapkan usia kandungannya yang baru menginjak 31 minggu 4 hari serta keterangan tanggal dan jam kelahiran putranya tersebut. Audy juga menuturkan bahwa bayinya itu lahir secara prematur. Dijumpai tim Bintang Mas Entertainment di rumah sakit kawasan Bintaro, sang suami Anthony menceritakan keadaan sang istri dan anaknya. Ia mengungkapkan bahwa persalinan Audy dilakukan dengan operasi sesar. Meski demikian, pria berdarah Taiwan itu mengaku bahagia dan meminta doa agar Audy dan sang buah hati sehat dan bisa segera berada dalam pelukannya. Sementara itu, Dr. Thomas Cahyadi yang menangani persalinan Audy mengatakan bahwa Audy memang harus segera dioperasi sesar, mengingat kondisi kandungannya saat itu diharuskan untuk segera dilakukan tindakan yang cepat dan tepat. Menurutnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan Audy harus melahirkan bayinya secara prematur. Pertama, dari tanggal 6 ya berarti ya, Selasa, itu Audy kabarin, biasa kan mau bayi itu suka nunda, tapi di hari itu agak sedikit dan makin lama makin enggak. Nah, waktu aku dapat dari Audy itu kan dia bed rest di ranjang, dia di rumah, aku di lokasi, terus dia bilang, ini kok kayak pergerakan ya, jadi pikiran aku, jadi sempat nangis bentar. Aku bilang, terus aku langsung tanya dokter, dok, ini misalnya bayi nggak gerak selama hampir sehari itu normal ya? Dokter langsung bilang ya nggak normal. Ya itu langsung tanya dokter bilang mau dilarikan ke periksa di rumah sakit atau pakai alat deteksi bayi itu. Akhirnya dokter bilang nggak usah, nih ke rumah sakit jadi aja. Jadi sih kemarin dikabarin Antoni, terus karena
gede, karena kan kita harus mastiin ya kalau bayi nggak bergerak itu biasanya tanda ya bayi itu udah nggak bagus di dalam. Jadi pas sudah nyampe, dengan bayi jantungnya masih ada. Nah, terus kita coba dulu untuk mungkin kurang makan atau apa, kita kasih gula, kita masak segala macam, tapi bayinya masih nggak bergerak juga. Jadi ya itu pertanda bahwa bayinya udah harus lahir, karena kan kalau dimakan lagi ya kita nggak tahu nanti pertama kali kan tahu nih, waktu pertama kali dia langsung beliin makanan yang manis lah, takutnya bayinya emang makan gitu. Kalau dia pas-pasan sorenya tuh belum makan, jadi waktu belum makan itu aku beliin makanan lah, dokter kasih teh yang manis lah, tapi masih belum ada pergerakan. Dan waktu dokter bilang yang paling berat sih itu dokter bilang seperti ini harus tindakan deh. Nah, aku langsung shock banget sih sama Audi, ini kayak ini benar-benar hari ini gitu, kaget juga maksudnya. Itu sih yang kayak bikin paling kaget sih, belum siap banget. Untung aku masih lokasi, aku kayak nggak pentingin itu lah, udah bodo amat izin sama lokasi. Terus bener kan kejadian kayak harus tindakan gitu, si dokter kasih apa suntik lah pokoknya yang buat udah prepare buat tindakan ya dok ya. Itu yang paling utama sih. Kalau dokter nggak kasih suntikan yang buat paru-paru itu, mungkin dia waktu keluar susah bernapas ya dok ya. Itu sih yang paling penting. Jadi kan bayi itu udah nggak bergerak tuh. Bayi kan kata Audi terakhir jam 3 sore dia ngerasa yang bayinya masih bergerak. Untungnya sih dari kasus ini adalah Audi sangat sensitif dan kita tindakannya cepat. Jadi pokok sekarang ya alhamdulillah bagus gitu. Jam 8 sampai jam 9 lah tuh. Nah itu masih makan tuh masih kayak berusaha. Dokter nggak bilang langsung tindakan aja langsung. Jadi kayak kita masih diberi harapan untuk nggak kayak kalau kita datang udah dibilang wah ini harus kesar nih, harus sekarang nih. Itu langsung shock sih ya bu. Langsung shock banget bener. Tapi waktu datang masih ada detak jantung, itu sih kayak udah gak kenapa-napa gitu. Tapi kalau lebih lama lagi mungkin lain cerita. Terharu Audi selamat, bayi juga selamat dan sehat-sehat. Tapi yang namanya bayi prematur pasti kan harus ada asupan dari mesin kan ya pasti ya. Dan harusnya 2 bulan ini dia berkembang di perut, tapi dia di luar. Itu sih yang buat sedih aja. Itu sih yang setiap kali lihat itu sedih banget, kayak dia masih kecil banget. Terdapat hal menarik yang diceritakan Anthony, yakni sebelum putranya lahir ternyata ia dan Audi sudah berencana untuk menggelar acara baby shower. Namun sayangnya acara tersebut harus gagal karena Ansel sudah lahir duluan. Kita udah mau baby shower waktu 11 April. Sebenarnya udah ada, kita udah tahu gendernya juga. Nama udah ada semuanya, yaitu Ansel Maverick Shea itu. Dan kita udah tahu namanya. Tadi mau ada baby shower, ya sekarang udah tahu reveal gendernya. Udah, kenapa nggak kasih tahu aja. Jadi kita juga cancel acara itu. Kenapa sih kita nggak ada ya? Kita benar-benar Audi suka nama itu ya istri aja. Terus dia mau anak keluarga aku sih, ya nggak apa-apa, aku ikutin aja. Ada beberapa barang udah gue siapkan, kayak ada beberapa barang lah, tapi nggak semuanya. Kita prediksi akhir Mei ya dok, benar-benar akhir Mei loh. Tapi kita awal April. Itu kayak benar-benar nggak di. Kabar bahagia tengah menyelimuti kehidupan penyanyi religi Opik yang akan segera memiliki anak pertama dari pernikahannya dengan baby Silvana. Pelantun Tombo Ati ini menceritakan bahwa kehamilan istrinya sudah memasuki usia 6 bulan. Sementara Opik dan baby Silvana telah menantikan kehamilan ini sejak menikah di bulan Desember 2018. Tak hanya itu, diakui oleh Opik bahwa kehamilan istrinya merupakan sebuah berkah dari pandemi karena Opik memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Selain itu, Opik juga menceritakan kegiatannya selama di rumah saja selama pandemik bahwa dirinya telah menghasilkan banyak karya. Kesehariannya selain menemani sang istri yang sedang hamil adalah menulis lagu. Menurut Opik, ia sudah menciptakan sekitar 30 hingga 40 lagu. Ya, alhamdulillah nih masa pandemi ini luar biasa. Saya nulis banyak sekali lagu.
jadi banyak kayak Aldi, pada beberapa penyanyi pesan, penyanyi lama juga banyak yang datang dari Malaysia, dari ini, bang. Alhamdulillah memang ruang hampir setahun kan kita berhenti duduk gitu kan, ya nulis setiap hari itu luar biasa. Ya aku buatnya udah banyak di 30-40, cuman ya udah ini 5 aja dulu yang terbaik. Oke, 15 dari 30 lagu, 40 lagu seleksi jadi 5. Seru lagunya, seru. Kayaknya ini lagunya bagus. Aku nulis banyak gitu ya, nulis banyak lagu. Ini spesial. Nanti ini tentang banyak apa ya, tentang cinta gitu. Tapi emang konser tuh waduh artis gitu. Sampai di Turki, sampai di stop semua. Kayaknya Turki udah mulai buka sekarang. Dan untuk penggalangan dana juga untuk Palestina, untuk di Gaza, untuk itu stop semuanya kan. Jadinya itu miris gitu. Tapi insya Allah ada rezekinya. Ya banyak TV gitu, banyak apa. Soalnya itu aku tuh agak rewel gitu, kalau nggak cocok sama ininya aku nggak mau gitu. Tapi sekarang ya harus nyalain diri, oke apa aja nggak masalah. Ya itu banyak di rumah kan, banyak ada apalagi dikerjain 6 bulan. Persiapannya sholatnya harus banyak gitu. Persyaratan tirakat gitu. Kalau kita lihat burung itu kalau pasangannya lagi bertelur angkrem gitu ya, itu tirakat. Yang laki-laki tirakat. Maksudnya itu sholatnya banyak, doanya banyak. Habis ini pelan-pelan. Kehamilan sang istri membuat Opik menjadi suami yang siaga. Dirinya mengaku selalu siap jika dibutuhkan kapanpun oleh sang istri. Mengingat kehamilan di masa pandemi COVID-19, Opik ternyata tidak terlalu khawatir, namun ia mengaku tetap waspada dan tidak sembrono. Selain itu, kebahagiaan Opik juga diceritakan bahwa anak yang dikandung istrinya baby tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ia pun meminta doa kepada semuanya agar diberi kesehatan dan kelancaran. Nggak pakai suami siaga kan di rumah mulu pandemi. Lalu kita di atas kan kamar, di studio di atas, jadi kita ngarang lagu ya naik lagi ngarang lagi ya nggak turun lagi gitu. Hati-hati ya. Kalau emak itu ingat emak sih nggak boleh belum akhirnya nggak belanja. Nah itu cuma budaya saja. Cuman saya kalau ingat emak langsung emak siap mak. Check up terus. Jadi kalau kita nggak boleh takut sama corona ini, tapi waspada. Gitu. Kalau takut, otomatis imun kamu turun. Kalau kamu takut, kekuatannya turun. Nah, kalau misalnya kita fighting gitu ya, kita takut duluan, energi kita langsung turun. Jadi jangan takut. Kuncinya jangan takut, tapi jangan sembrono. Ya mohon doanya saja, minta doanya. Alhamdulillah ini anak-anak laki. Doanya tidak ada maksud bisa mampu untuk alat saja punya harapan lah karena punya anak laki-laki dan tapi tinggal ya insya Allah dan jadinya baby juga sehat dan anaknya sehat. Dan sukses kalian juga. Pasangan pengantin baru Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kini tengah berbulan madu dengan menyewa jet pribadi. Kebahagiaan dan rasa kehilangan pun dirasakan oleh Ashanty dan keluarga yang mengaku belum terbiasa dengan hal tersebut. Ashanty sebagai ibu sambung dari Aurel yang telah menemaninya sejak remaja merasa berat untuk melepas sang putri tercintanya. Namun, ia mengatakan sudah rela karena semua itu demi kebahagiaan Aurel. Sebagai seorang ibu, ternyata Ashanty tak mau terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Dia hanya memastikan kapanpun Aurel membutuhkannya, ia dan keluarga akan selalu ada. Menurutnya, dengan menjaga komunikasi secara intens saja sudah cukup karena seiring berjalannya waktu, semua akan terbiasa. Ceritanya pun emang perlu minta izin, suka error deh. Udah kan nggak perlu minta izin.
izin, tapi alhamdulillah anakku pasti minta izin. Bukan minta izin, lebih ke ngasih tahu. Bunda, aku mau berangkat honeymoon. Bunda, aku udah on the way. Apa dia ngasih tahu? Tapi kan minta izin sudah tidak perlu, karena kan dia harusnya minta izin ke suami dan mereka pergi berdua. Tapi dia tetap selalu ngasih tahu, Bunda, aku mau pergi nih ke sini ke Bali mau honeymoon gini. Selalu dia buat izin apa ngasih tahu gitu. Kita doain, ya udah Kak, take care, hati-hati gitu. Namanya juga biasa barengan tuh dia pastilah semua orang tua yang namanya anaknya baru menikah tuh pasti merasa kehilangan. Tapi apalagi yang keluarga kayak kita kan yang selalu bersama, yang kebersamaannya tuh dijaga banget bertahun-tahun, pasti sedih, pasti kehilangan. Tapi kan anaknya untuk menuju sesuatu yang bahagia, menempuh hidup baru gitu. Jadi kita mau sedih juga kayaknya mudah-mudahan berjalannya waktu kita akan mulai terbiasa sih dengan hal ini gitu. Karena kan balik lagi anaknya menikah, bukan pergi yang gimana gitu. Jadi kita tetap mendoakan dan selalu bilang bahwa kapanpun kakak butuh kita pasti akan selalu. Ya aku selalu ngomong ke mereka semua kayak, ya aku kangen banget ya sama kakak. Kok kayaknya beda ya. Semua orang tua pasti yang deket banget sama anak-anaknya tuh pasti akan merasa kayak gitu. Tapi balik lagi ya mungkin belum terbiasa ya, karena kan baru juga. Jadi kalau kalian nanya ini setiap hari aku jawabnya akan sama. Belum terbiasa, mungkin nanti udah setahun gitu mulai udah terbiasa. Wajar lah kalau mereka mau naik apa, mau apa, wajar kan, namanya juga lagi euforia dengan perkawinannya, lagi berbahagia dengan pernikahannya gitu, wajar aja. Kalau belum kawin disusul, kali kalau udah kawin namanya honeymoon masa disusul sih? Kesian nanti anaknya kali digondolin terus. Janganlah, biar dia juga happy gitu. Karena kemarin juga kan dia paling kontek-kontekan tetep kayak kemarin saya lagunya trending, dia ngucapin terus, Bunda seneng deh, selamat ya Bun gitu. Terus Bun aku tadi mau pergi, mau ke Bali, mau honeymoon, Bun aku begini begitu. Dia masih terus keep in touch. Perihal sebutan untuk dirinya nanti ketika punya cucu dari Aurel, Ashanty rupanya tak mau ambil pusing mau dipanggil oma ataupun nenek. Dirinya kini mengaku lebih fokus terhadap kesehatannya untuk mengurus suami dan anak-anaknya. Mau panggil oma, mau panggil apa yang namanya udah nenek-nenek. Walaupun umur muda kan, kalau udah punya cucu ya pasti dipanggilnya juga oma gitu. Jadi ya nggak ada mikir ke arah sana, malah pengennya berdoanya dia tetap cepat bisa dapat momongan ya. Pasti pengen semua orang juga bisa kena kista, karena apalagi sekarang makanan dan lain-lain kan. Alhamdulillah juga bukan yang ganas, bukan yang berbahaya dan pasti hilang gitu. Jadi nggak bukan suatu hal yang gimana banget. Dia bilang, masa kita udah barengan terus aku nggak belajar apa-apa sih Bun, dia bilang. Jadi nggak perlu diajarin, tapi kapanpun dia nanya kita pasti akan jawab. Tapi kita kan juga nggak boleh, kalau nggak ditanya kita ngasih masukan, tandanya kita ikut campur sama rumah tangganya. Kalau dia nggak nanya, berarti dia sudah cukup tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Tapi kalau dia nanya, kita pasti harus ya. Tapi bagi aku udah bukan itu ya sekarang. Sekarang tuh mau pujian, mau jatah atau apapun itu, aku tuh buat tipe orang yang bangga dengan dipuji. Kenapa? Karena kita suatu saat kalau kita bangga dengan pujian, haus dengan pujian, sekalinya nggak dipuji itu akan menderita banget. Wah, nggak dipuji gitu. Enggak. Bagi aku yang lebih penting adalah gak mikirin pujian ataupun kritikan atau apapun itu, yang penting fokus dengan kebahagiaan keluarga masing-masing. Sama-sama fokus dengan kesehatan kita berdua, gimana kita bisa juga sehat supaya bisa mendampingi anak-anak. Kesadaran aku ternyata kan pasti ada stres ya menuju ke pernikahan. Stresnya bukan stres karena mau nikahnya, tapi stres ke persiapannya. Kan namanya anak dua itu pengennya cepet aja pengen nikah gitu kan, sedangkan persiapan kan gak semudah itu. Pasti ada yang dipikirin, terus melepas anak juga kan ternyata tidak semudah itu. Dan banyak masalah, maksudnya ada yang lain-lain. Nah itu ternyata yang membuat autoimunnya jadi kambuh lagi gitu. Tapi alhamdulillah ya tetap berobat, karena aku nggak mau stres sih dengan kayak gini. Aku kemarin udah pernah kritis gara-gara COVID. Bagi aku autoimun cuma kayak gitu, sepele gitu jadinya aja. Ngomong gini karena aku menguatkan hati aku ya gitu. Aku nggak mau kayak ya aku sakit, nggak mau gitu. Aku mau menguatkan hati aku, membesarkan hati aku bahwa aku pasti sehat, aku pasti
kuat karena ya benar-benar kemarin setelah COVID itu aku yang kritis itu aku pernah merasa bahwa diriku tuh udah, aku pernah merasa aku hampir punya napas terakhir itu gitu, yang Azriel antar aku ke rumah sakit tuh aku ngerasa sampai Jill udah shock banget, liat mataku udah katanya udah naik, udah putih semua, dan mbakku juga satu lagi. Aku ngerasa kayak Tuhan udah memberikan aku kehidupan lagi gitu untuk aku pergunakan sebaik. Adik Aurel, Azriel Hermansyah pun ikut merasakan kehilangan sosok sang kakak yang kini sudah tidak tinggal satu atap lagi. Bahkan ia mengaku sekeluarga sempat menangis bersama. Sementara itu, Azriel diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan gadis cantik bernama Sarah Menzel. Menariknya, pernikahan muda Aurel ternyata tak ingin diikuti oleh Azriel yang mengaku tak ingin menikah muda. Seneng dong, bahagia pastinya. Muda Gak ada, aku nikah tua aja. Berapa? Ke 25. Kayak Kak Aurel. Emang dari dulu gak ada niatan, kan kalau Aurel emang dari dulu dia emang pingin nikah muda, jadi gak harus sabar kan, bisa gak ada yang sempurna, saling melengkapi aja ya. Kan cuma pasti sedih pasti ada. Bintang muda nan cantik Zaskia Chadwick kini semakin menarik perhatian publik. Banyak netizen yang semakin penasaran dengan sosoknya yang menawan dan jago akting. Gadis kelahiran tahun 2006 ini pun semakin menjadi perbincangan setelah melakukan pemotretan bersama dengan Keisha Alvaro, anak dari penyanyi Pasha Ungu, dengan berbagai pose yang mesra. Sering menghabiskan waktu bersama baik di lokasi syuting maupun di luar, ternyata membuat banyak netizen yang baper dan mengharapkan Zaskia dan Keisha benar-benar berpacaran. Artis berdarah Bali ini pun menjelaskan bahwa dirinya dan Keisha masih kecil, namun hal tersebut membuat keduanya tak menutup kemungkinan akan menjalin hubungan asmara di masa depan. Terlebih, mereka berdua memiliki hobi yang sama, yaitu bernyanyi. Sebenarnya itu diajak sama manajemen aku buat foto di Karyo Motret. Awalnya kan aku yang diajak, aja kayak teman-teman yang lain. Namanya juga masih kecil-kecil, aku 14 tahun. Pada 15 tahun, 16 tahun mau hubungan spesial kayak gimana juga. Kita juga akhirnya temenan lagi. Cover bareng sih kayaknya belum ada deh, soalnya kan kita setiap hari syuting. Terus syutingnya juga scene-scene-nya kayak kejar-kejaran lah, panas-panasan, jadi ngejar matahari juga kan. Dan kalaupun nanti aku pengen buat cover, kayaknya aku mau mulai diri sendiri dulu, kayak biar aku perkenalin diri sendiri dulu, baru aku sama teman lain atau orang lain gitu. Kalau belajar musik sih enggak, aku gitar bisa sendiri. Dulu aku sempat belajar, dan aku emang dari dulu hobi nyanyi, jadi kayak jadi sama-sama hobi nyanyi. Apalagi kan papanya Kisha juga penyanyi kan, jadi ya hobinya sama. Selain itu, rupanya Zaskia memiliki impian lain selain menjadi artis. Jika ia diberi kesempatan menjadi seorang penyanyi, Zaskia akan langsung mengambil kesempatan itu demi mewujudkan impiannya. Gadis cantik ini pun mengungkapkan bahwa untuk memenuhi keinginannya tersebut, dirinya harus lebih banyak belajar lagi. Mungkin karena dari awal aku masuk entertain, aku tertarik sama nyanyi sih. Tapi ya ngikutin jalan yang dikasih sama Tuhan juga. Kalau misalnya emang rezekinya di sini ya aku jalanin, tapi kalau misalnya emang nanti kalau suatu saat nanti ada chance, ada kesempatan buat aku nyanyi, ya aku bakal ambil juga. Mungkin aku ngambil les vokal, les nyanyi, terus les main gitar paling atau keyboard gitu. Karena aku sangat tertarik di alat musik dan di suara juga, jadi kayak nyanyi gitu. Jadi aku pengen belajar banyak sih. Semua penyanyi aku dengerin, mau dari lagu galau sampai lagu asik aku dengerin semua. Jadi Seakan tak terasa, sudah 1 tahun musisi Glenn Fredly meninggal dunia. Kepergiannya tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, kerabat, serta penggemarnya. Untuk mengenang 1 tahun kepergian sang musisi, pihak keluarga, kolega, dan fans dari Bung Glenn melakukan serangkaian acara yang bertajuk Kasih di Hari Putih. Acara tersebut diawali dengan prosesi tabur bunga di makam Glenn di TPU Tanah Kusir. Yang selanjutnya, acara dilanjutkan dengan prosesi simpan bunga di mural Glenn di kawasan Jakarta
Selatan. Suasana haru sangat terasa dalam acara mengenang sosok musisi yang lagu-lagunya bernuansa romantis ini. Sang adik kandung dari Glenn Fredly yang hadir yakni Moses mengatakan bahwa rangkaian acara 1 tahun kepergian Glenn menjadi momentum bagi keluarga, rekan dan para fansnya untuk meneruskan perjuangan dari Glenn, di mana sosok Glenn sendiri diketahui memang kerap kali aktif dalam memperjuangkan musik tanah air serta seputar isu-isu sosial. Kebaikan dan semangatnya pun hingga kini masih dirasakan oleh para sahabat dan penikmat musiknya. Dunia udah nggak ada seperti tadi disampaikan, tapi tetap mau kita lanjutkan. Jadi ya ini awal tahun ini dimana akan terus perjuangannya beliau akan kita terusin sama-sama. Jadi tidak cuma dari kita, tapi semua ini bisa dan semuanya, teman-temannya, kerabatnya, untuk terusin semua perjuangannya. Dia punya, tadinya mau ada konsep 25 tahun, nah, kita akan tetap rencanakan ketika memang masa pandemi ini maksudnya bisa datang lagi nonton, kita akan lakukan itu. Puasa 25 tahunnya dia, dimana supporting semua teman-temannya dan lain-lain. Kalau bicara kerinduan, hari-hari kita tuh udah kayak dia berasa masih ada kayaknya. Apalagi dengan lagunya, namanya juga semua rasa sih dicampur aduk sih. Benar-benar dari keluarga juga. Dan kan teman-temannya juga berasa kayak gitu. Menurut Moses, Glenn pernah berencana untuk membuat sebuah konser 25 tahun dirinya berkarya di Pelantikan Musik Tanah Air. Namun sayangnya, konser itu tak sempat terrealisasikan lantaran sang musisi terlebih dahulu meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Namun Moses menuturkan bahwa rencana tersebut akan direalisasikan oleh keluarga dan juga rekan sesama artis. Hanya saja, persoalan waktu dan tempatnya yang belum pasti mengingat kondisi masih dalam pandemi COVID-19. Yaitu semua rangkaian akhirnya nanti bahkan di tahun 2021 ini memang akan ada beberapa rangkaian ya yang akan terus yang untuk menyuarakan dia punya pesan-pesan semuanya yang penting itu buat kepentingan banyak orang untuk memperbaiki industri dan ekosistem musik. Itu kita coba suarakan pengelolaan yang dia juga dari semasa dia ada juga dia coba bangun itu, dan akhirnya dengan dia tidak ada, tapi memang akhirnya aset-aset karyanya itu yang kita coba kelola. Dan ya berharap juga ini bisa menjadi impact buat semuanya, karena ekosistem industri dan semuanya sistem ini berjalan dengan baik, pasti akan manfaatnya dirasakan semua. Artis cantik Alodia Desi kerap tampil seksi dengan pakaian terbuka dalam unggahannya di akun media sosial miliknya. Namun rupanya Alodia memiliki keinginan untuk mengenakan hijab. Kepada tim Bintang Mas Entertainment, Alodia pun menceritakan keinginannya dan meminta doa agar kelak dirinya diberi hidayah. Di samping itu, artis kelahiran tahun 1990 ini masih berstatus single. Alodia sendiri mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya pernah memiliki target menikah di usia 21 tahun. Sedangkan tahun ini ia akan berusia 31 tahun sehingga kini dirinya sudah tidak memiliki target usia menikah. Sementara untuk kriteria pasangan, gadis asal Semarang ini rupanya tak memiliki kriteria khusus asalkan sang pria merupakan sosok yang bertanggung jawab dan juga setia. Sebenarnya keinginan ada, cuman ada sih. Sebelum aku dapat project ini pun sebenarnya udah ada kepikiran kayak mau pakai hijab, belajar pakai hijab, cuman ya semoga dapat pencerahan. Alhamdulillah saya jomblo. Belum ada pasangan sendiri. Karena belum menemukan sosok pendamping yang tepat kali. Belum ketemu jodoh. Kriterianya apa ya? Yang pasti bertanggung jawab, mau bekerja keras. Karena orang kaya belum tentu bertanggung jawab. Jadi saya nggak menyebut itu. Jadi yang penting dia punya semangat untuk bekerja, tanggung jawab, terus sayang dan setia, itu yang paling penting. Kalau ngejodohin enggak, cuman ya kasih kayak apa ya, kayak ya udah ini udah nikah loh, kamu kapan gitu lah, kasih masih udah nyenggol-nyenggol. Karena memang tahun ini kan aku udah
21 ya. Untuk ukuran wanita itu udah matang banget, takut kematangan. Kabar terbaru datang dari artis peran Rio Rievan terkait kekisruhan rumah tangganya. Rio secara resmi melaporkan mantan istrinya Henny Mona dan suami barunya Sandy Tumiwa ke Polres Metro Jaya dengan laporan atas kasus dugaan perzinahan. Rio mengaku dirinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menempuh jalur kekeluargaan, namun karena hasilnya nihil, dengan terpaksa ia pun menempuh jalur hukum. Sebenarnya ini adalah hal yang paling berat yang harus dan terpaksa saya lakukan. Karena memang sudah tidak ada pilihan lain lagi dan memang saya tidak punya niat untuk ibaratnya yang melakukan hal yang tega banget sih gitu kan. Tapi kan di sisi lain adalah saya sudah coba berupaya segala macam cara, secara kekeluargaan pun sudah, tapi memang ternyata memang sulit sekali gitu. Saya masih berusaha manusiawi lah jadi orang, walaupun saya diberitakan tidak manusiawi gitu sama dia. Tapi di sini kalau saya mau klarifikasi semuanya saya bisa bantah semua, karena saya punya bukti jelas. Tapi kan saya itu tidak mencari citra. Saya dikenal kalian itu karena karya. Pasal yang kita laporkan itu pasal 284 KUHP sama 279, yaitu pasal perjinahan. Sebelumnya, kabar pernikahan antara Henny Mona dengan Sandy Tumiwa sempat menghebohkan publik karena dilakukan secara tiba-tiba. Bahkan, Henny mengaku dirinya telah resmi bercerai dengan Rio Rievan, pria yang ia nikahi di tahun 2018. Selain itu, tersiar kabar tentang adanya dugaan KDRT dalam rumah tangga Rio dan Henny. Hal itu pun dibantah oleh Rio yang merasa dirinya terus-terusan difitnah. Ya kalau misalnya memang benar kasih bukti dong atau apalah segala macam dibalik itu. Saya tuh kadang begini, maksudnya kan saya bilang saya dikenal kalian tuh lewat karya gitu, bukan lewat omongan-omongan yang harus menzolimi orang lain gitu. Cuma lama-kelamaan saya dizolimi, difitnah gitu kan. Di sisi lain juga ya saya juga sekarang lagi dalam produksi syuting gitu, saya tidak mau terganggu konsentrasi saya hanya dengan fitnah terus. Kalian pakai logika aja lah dulu. Lempar di lantai 5 apa nih? Tempatnya apa nih? Di saat dia mengumbar-ngumbar KDRT, di saat persidangan dia ajukan ibunya dan saudaranya. Tapi di saat diwawancara di salah satu acara TV, dia bilang saksinya adalah pembantunya. Gak sinkron gitu loh. Kalian kan cukup cerdas, maksudnya cukup cerdas untuk melihatnya. Oh, kok berbeda ya? Saya sangat teliti untuk hal itu. Sejauh mana sih fitnah yang diutarakan ke saya gitu. Saya hanya minta balikin surat rumah saya, terus ijazah saya, dan paspor saya dan dokumen-dokumen lain. Saya minta apa-apa kok. Seperti itu. Jadi saya sebenarnya nggak mau sampai sini ya. Sangat disayangkan sekali. Masih nggak punya pilihan dan dia tidak memberikan saya. Setelah kita konsultasi dan briefing dengan pihak unit PPA tadi yang dengan spesialisnya, memang pasal itulah yang lebih tepat seperti itu. Namun tidak memungkinkan untuk pasal-pasal lain juga diungkap lagi seperti itu. Namun untuk saat ini untuk mempersingkat waktu kita fokus dan tidak sepakat ya pasal 279 tersebut. Ya pokoknya hargai proses hukum yang berlangsung aja. Dan saya itu kan manusia, ada batas sabarnya. Selama ini kan saya diam, tapi tidak menutup hati saya. Jika ada itikat baik, saya akan memaafkan. Jika ada itikat baik. Artis muda dan berbakat Ratu Sofia dengan Clay Gribble belakangan ini hangat diperbincangkan publik karena kedekatan dan kekompakan mereka di sela-sela syuting. Baik Ratu maupun Clay, keduanya mengaku pada tim Bintang Mas Entertainment bahwa hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja. Ternyata Ratu tak ingin mengulangi kisah pahit cinta lokasi seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Bahkan Ratu menyebutkan bahwa sang papa melarangnya untuk memiliki hubungan asmara di lokasi syuting dikarenakan akan mengganggu fokus kerja. Ya udah, ya happy-happy aja. Ya alhamdulillah kita punya fans base yang banyak banget untuk kayak. Terus kayak suka aja ngeliat video-videonya gitu loh. Ya, kayak editan-editan. Iya, lucu. Asik lah, boleh lah. Enggak, aku sama Clay sahabatan. Lebih
lebih ke sahabat dekat. Karena aku kan nggak mau cinta di pacaran di Cinlok. lokasi ya. Jadi bener nggak mau suka-sukaan di lokasi juga. Kayak menurut aku tuh ribet. Makanya carinya yang di luar. Susah sih kalau menurut aku setelah yang kemarin tuh aku kayak males. Sebenarnya semua cowok itu nggak sama ya. Cuman kayak aku tuh emang papa aku tuh ngelarang aku buat pacaran di lokasi, pacaran sama di anak lokasi. Kayak lebih baik karena banyak minusnya sih kalau menurut aku, banyak negatifnya kayak pasti nggak fokus, nanti kalau berantem juga nggak seru kan, bla 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 gitu. Jadi kalaupun memang mau pacaran di luar lokasi aja. Makanya aku lebih penting ke sahabat. Jadi jadi kalau misalnya memang bisa sampai menua gitu. Banyak Istilahnya banget kan ya, kita kalau pacaran ada masalah ini putus tiba-tiba musuhan ya gak sih? Iya. Pacaran putus musuhan. Kan soalnya kalau putus pasti agak ada musuhan lah. Kalau sahabatan kan bisa kayak saling mengerti satu sama lain. Ya, rata-rata gitu sih. Apalagi anak-anak umuran kayak kita gini, kayak pasti putus diem-dieman dulu kan enak, kita satu lokasi. Berarti lebih seruan kita sahabatan aja dong kalau ujung-ujungnya malah kayak gitu. Tergantung dari orangnya juga sih. Maksudnya di sini untuk kerja buat cari duit atau kerja untuk cari cinta. Ratu dan Clay menjelaskan bahwa hubungan di antara mereka hanya sebatas sahabat. Diakui kedekatan mereka demi membangun chemistry, lebih enjoy di lokasi syuting dan membantu meningkatkan kemampuan akting mereka. Jadi kalau misalnya kita sahabatan kayak gini kan chemistry ngalir menurut aku. Kayak lebih enjoy. Saya, jujur sih, selama 16 tahun saya hidup di sini belum pernah yang namanya pacaran. Tak sampai di situ, Ratu juga membongkar sifat Clay yang saat ini tengah menyukai seseorang dengan diam-diam. Meskipun begitu, Clay mengaku hanya sekedar kagum terhadap perempuan itu. Lebih lanjut lagi, Clay juga membeberkan sosok Ratu di matanya sebagai wanita yang cantik, seru, asik, sopan, tapi bawel. Jujur sih aku nggak pernah yang namanya cinlok juga. Suka doang, suka dalam diam. Kalau suka memang ada rasa tertarik gitu. Kayak, oh jadi gini. Tapi belum yakin ke lu harus jadi pacar gue karena gue suka sama dia. Enggak, gue harus yakinin dia. Jadi iya, tapi di waktu dia meyakinkan itu tuh cewek langsung ditikung orang. Cewek cantik udah pasti. Bohong dia nggak. Tapi bawel. Tapi lu kalau nggak ada gue sepi kan hidup lu. Sepi. Udah. Selanjutnya, tim bintang Mas Entertainment pun menantang kedua idola ini dengan games tebak nama yang kemudian membongkar sifat satu sama lain, di mana Clay ketahuan sering mendatangi kamar Ratu untuk main bareng dan minta makanan. Sementara sosok yang paling jahil di antara mereka adalah Ratu Sofia. Bahkan, mereka juga ternyata suka saling curhat satu sama lain. Sifat bucin Ratu Sofia pun dibongkar oleh Clay. Bosan lagian kan lagi ya udahlah coba kamar Ratu aja gitu. Dia juga lagi nggak take gitu, yang lain pada take. Nah, kita main di kamar ada Bulan, ada Lala, ada kadang ada Papa ya juga ya. Soalnya kan bener-bener banyak makanan banget di kamar gue, jadi tuh teman-teman pasti nyari makanan di situ. Sebenarnya nggak jahil guys, cuman aku bosan jadi itu lagi. Jadi dia suka ganggu orang kalau dia lagi bosan. Bocah ya, kewel gitu. Tapi untungnya teman-teman nggak pada marah. Selalu sih, jadi gue minta sama Gak ada sih kayak tiba-tiba mood swing galau gawain susu. Kalau ini ya, yang jadi itu Nah, dia bukan cowok bucin. Dia bukan cowok slow saya guys, yang nggak terlalu kayak sayang. Ini orang aku aja nggak pernah ngeliat dia pacaran. Jadi aku nggak tahu deh. Dia asik. Tapi dia kalau sama sahabatnya dia tuh care banget. Siapa yang tak ingin memiliki kulit wajah sehat dan menarik? Hal ini berlaku baik bagi kaum wanita maupun pria. Demi mendapatkan wajah yang ideal, segala cara pun dia tempuh. Salah satunya yang paling diminati adalah dengan melakukan treatment wajah. Itulah hal yang dipilih oleh salah satu penyanyi jebolan ajang bernyanyi Hari Lida. Sebagai penyanyi, rupanya Hari tak hanya menjaga suaranya tetap merdu, namun juga perlu menjaga penampilan wajahnya. Karena bagi Hari, wajah menjadi bagian tubuh yang pertama kali dilihat oleh orang lain, sehingga diperlukan perawatan agar tetap menarik. Tim bintang Mas Entertainment kali ini berkesempatan mengikuti kegiatan penyanyi dangdut kelahiran 1997 ini di luar panggung. Hari melakukan treatment wajahnya dengan beberapa tahapan. Selain itu, baginya penampilan wajah yang glowing juga diperlukan demi menyambut bulan suci Ramadan dan juga Lebaran. Menurut Hari, penting untuk menjaga wajah agar tetap sehat dan juga fresh.
Agus lagi ini apa namanya? Infus acne. Jadi perawatannya nggak di luar aja. Ya, karena perawatan di luar itu kadang apa ya? Susah ya Mbak. Kalau dari dalam tuh, jadi di dalam juga bekerja. Jadi nggak obat luar aja. Jadi bagusnya dikombinasi kayak gitu. Jadi luar dalam biar lebih cepat hasilnya kayak gitu. Aku merasakan agak namanya kita diinfus ya, agak sedikit betul, tapi masih kalau waktu pertama itu sudah agak sakit dengan ini nggak apa-apa, asal jangan hati aja yang ditusuk. Jadi ini masih bisa ditahan. Kalau hati yang aku nggak tahu deh, ya tetap ya enggak. Jadi rasanya agak pegel, tapi lama-lama kelamaan sudah nggak pegel. 2 tahun. Ya mudah amat. Itu sampai itunya habis kali, oke? Sampai ininya. Ya, sampai habis. Ya buat pemirsa, ikutin aku terus ya kegiatan aku hari ini dan apa aja yang bakal aku lakuin. Ikut facial. Mengangkat kulit mati dan kenangan-kenangan yang ada di muka. Ini dikukus, nggak diuapin. Biasanya kalau diuapin ini buat komedo ya, apa Mbak? Iya, membuka jalan pori-porinya supaya komedonya lebih lunak dan lebih gampang. Ini apa dong? Ini hari ini kita melakukan treatment laser. Jadi laser ini adalah laser gelombang diode, ini adalah laser gelombang pendek. Fungsinya apa sih? Fungsinya ada 3. Pertama, saya akan bantu kontrol dia punya minyak wajah supaya jangan terlalu berlebih minyaknya. Terus efek yang kedua, dia akan bantu membersihkan atau mematikan kuman bakterinya dari si jerawat. Nah, efek 3 nih yang paling orang suka, bikin kulitnya tampak lebih cerah, lebih glowing. Jadi dia nggak kita bilangnya cerahnya natural lah, wajahnya kayak kelihatan lebih bersih lagi. Ini aman banget kok buat ibu hamil juga boleh, ibu menyusui boleh, karena dia tertargetkan cuma di bagian kulit wajahnya aja. Gitu. Berapa lama prosesnya? Prosesnya sih kurang lebih 15-30 menit, tergantung dari kondisi dan seberapa banyak minyak wajahnya. Aku lagi dilaminatin, enggak maskerin. Ini tahap air ya Mbak? Nah, tahap air dingin kayak hati dia. Asik, enggak dingin. Hati siapa ya? Nggak tahu deh. Sementara itu, demi menjaga kesehatan wajah setelah melakukan treatment, rupanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan Hari agar kulit wajah tetap sehat. Hari sendiri menjelaskan, setelah treatment dirinya perlu mengurangi makanan manis dan juga penting baginya menghapus make up hingga benar-benar bersih. Harus dong, karena kita kan nyambut lebaran gitu emang semuanya kadang baju baru, jadi baju jangan baju aja yang baru, wajah juga harus baru gitu, jadi harus fresh, harus glowing kata orang sekarang mah. Harus total semuanya gitu. Sebenarnya sih bukan buat lebaran aja, tapi emang buat jaga penampilan, karena Hari kan sering tampil di TV, sering dilihat orang, jadi nggak enak banget kalau dilihat muka kita tuh agak kurang, apalagi muka paling pertama tuh dilihat orang tuh muka. Jadi sebisa mungkin muka harus juga dijaga gitu sih. Gitu-gitu udah nggak boleh berarti. Bersih, cara makeup, habis makeup kan bersih, makeup tuh emang harus benar-benar bersih supaya nggak nempel di kulit gitu. Iya ada nggak? Kalau treatment ini katanya tadi 2 minggu sekali bagusnya, karena facial dibersihin,
Karena kan kita nggak tahu, kadang sehari ini kita makeup, besok kita makeup, terus kita makeup lagi, kita nggak tahu. Nggak ada kalau treatment pasti udah enak, ringan ya. Udah tinggal nunggu hasilnya lagi beberapa hari lagi apa beberapa minggu ya, hasilnya mudahan bagus. Tapi sudah dilihat air ini agak matahari agak lumayan dari yang kemarin-kemarin. Ya itu tadi makanan yang manis kayak coklat. Tapi tadi tanya mbaknya yang manis-manis. Tapi kalau orangnya manis gimana mbak? Gitu. Ini mbaknya ketawa. Cheese, hari udah selesai treatment. Terima kasih banyak sudah ngikuti kegiatan hari-hari ini. Semoga sekalian selalu sehat semuanya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Bye-bye. Tak lama lagi, umat muslim di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam menyambut bulan yang penuh berkah ini, berbagai persiapan pun dilakukan. Salah satunya artis Tyas Mirasih yang ternyata merasakan perbedaan di Ramadan kali ini. Dikarenakan tahun lalu, Tyas tergabung dalam program reguler yang membuatnya seringkali sahur di lokasi syuting. Sedangkan tahun ini, menurut Tyas kemungkinan dirinya akan menjalani sahur bersama keluarganya. Perbedaan rutinitas di bulan Ramadan tahun ini rupanya tak jauh berbeda dengan tahun lalu, mengingat masih dalam kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan. Selain itu, Tyas pun tak ingin memaksakan diri untuk berkumpul dalam ajang buka bersama demi mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, terdapat hal menarik dari kegiatan buka puasa di dalam rumah tangga Tyas Mirasih, yaitu harus ada air kelapa yang merupakan menu wajib bagi suaminya untuk berbuka. Persiapannya nggak ada yang berbeda sih, karena aku juga masih lagi syuting kan, jadinya tetap menjalani syuting, nanti insya Allah bisa di rumah. Tapi tahun ini berbeda deh, tahun lalu walaupun pandemi kan aku dapat program reguler kan, setiap sahur. Dia tahun lalu tuh malah nggak pernah sahur sama sekali di rumah, jadi selalu sahur di lokasi syuting. Ya mungkin tahun ini bisa sahur. Sebenarnya kalau lebih santai kan masih buka puasa sama keluarga, kumpul-kumpul. Cuman kalau sekarang kan mungkin lagi pandemi juga menjaga juga ya, maksudnya nggak berani juga makan-makan. Kalau serunya kan, jalan mobil. Kalau biasanya kalau nggak pandemi kan serunya kita ngumpul makan di mana gitu, buka puasa di tempat mana gitu. Ini kalau sekarang kan agak berkurang gitu ya, mungkin di rumah juga nggak apa-apa sih. Paling nggak ada bedanya sih sebenarnya gitu, karena aku juga masih tetap kerja juga, jadinya malah kebanyakan emang berpuasanya di lokasi syuting gitu. Nggak ada sih dia mah apa aja, tapi dia suka banget nih air kelapa. Jadi dia biasanya kalau buka puasa ada air kelapa. Presenter Rico Ceper ternyata antusias dalam menunggu bulan suci Ramadan tahun ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, Rico mengaku sudah terbiasa asalkan tetap mementingkan kesehatan. Harapan dan doa untuk lebih baik dalam segala hal pun ia panjatkan menjelang bulan puasa yang tinggal menghitung hari. Berbagai kuliner khas Ramadan yang menjadi buruan umat muslim di tanah air menjelang berbuka juga ternyata dirindukan oleh penyiar radio ini. Rico mengaku dirinya rindu momen berbuka puasa dengan kolak pisang dan bubur cendil. Alhamdulillah baik-baik aja. Yang Ramadan ya, Ramadan ya disambut dengan sukacita. Kalau sih alhamdulillah ketemu lagi bulan suci Ramadan. Karena kan tahun lalu kan gitu ya. Mudah-mudahan nih jangan sampai amit-amit Ramadan terakhir, kita nggak tahu namanya usia. Yang mudah-mudahan bisa lebih baik. Seperti biasa ya, jaga kesehatan. Paling aktivitas malah nggak begitu padat ya. Karena kan apa-apa dilarang, dibatasin, jadi nggak begitu capek mudah-mudahan gitu. Ya pokoknya lebih baik dalam segala hal gitu kan, usia nambah. Mudah-mudahan bisa lebih baik apapun gitu. Kok nambah tinggi susah. Ya udah ada saya sama istri juga. Istri juga kan orang pesantren, dia orang Aceh. Jadi sama anak-anak juga memang membiasakan kembali saya kita ngaji segala macam, yang hal-hal lama yang mungkin sebagian Anda lupakan. Nggak cuma taraweh bla 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 bla, tapi kayak begitu-gitu itu di rumah sholat jamaah, momen buka puasa. Gue tuh suka agak kesulitan pengen nyari, maaf saya tuh lidahnya agak Indonesia banget, kolak pisang, candil apa itu bukan puasanya. Kalau itu rezeki ya Allah gitu ya, banyak banget itu gue suka banget. Puasa benar-benar nggak gendut ya, itu aja sih, takut kalap gitu makannya. Rupanya Rico Ceper punya cerita menarik seputar Ramadan yang sangat membekas di ingatannya. Dikenal sebagai pribadi yang super jahil, ia mengaku pernah membuat satu daerah batal puasa dengan menabuh beduk sebelum waktu berbuka puasa atau azan. Bahkan, tak hanya di masa kecil, kebiasaan jahilnya itu juga pernah dilakukan Rico ketika sudah dewasa. Ya, ke masjid.
Sebelum itu saya suka jahil, masih sih kali cipratan. Kadang suka istri mukul beduk, padahal belum ajan. Akhirnya pada batal semua dosa saya. Kalau cuma nyolong makanan biasa saya mukul beduk. Totok, dung. Saya masukin, stop, gua kabur. Kau ada yang makan, kok anak siapa tadi itu? Jadi kalau cuma makan kucing-kucingan, aku puasa udah banyak itu mah dosanya. Mukul beduk, saya dicari Pak RT, paling ibu saya yang ditegur. Itu anaknya Bu, sebulan 2 kali. Terakhir sih bukannya insaf, 5 tahun lalu masih melakukan itu di daerah Bintaro. Tapi saya lagi tune up mobil lama, tukang bengkel, dempet sama musola, cari kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren, Bintaro. Itu alamatnya. Saya ketok, tok, dung, udah. Saya mojok udah. Batal 1 ruko. Itu 5 tahun lalu. Suka, maksudnya bercanda, ternyata orang haus banget ya lihat. Katanya 5 menit lagi pas udah pada bilang, ya belum beduk, baru Allah apa, kok dosa banget gitu. Dianggap serius gitu. Padahal nggak ada niat ngomong. Nah ini tantangan saya tuh puasa tuh. Nah kalau ditanya itu paling berat adalah itu dia. Lapar aus mah biasa, chill. Lapar aus, bocah juga banyak yang bisa. Tapi pahalanya bisa pol atau kagak, gue kagak ngerti. Ngomongin orang begunjing, gibah, fitnah. Kalau fitnah sih insya Allah enggak. Tapi tanpa sengaja ngomongin orang nih. Mata ngeliat, seksi tuh saya mau. Ah tuh, ya gue cuma dapat lapar aus. Itu aja dulu. Tengok iya si Anwan kan begitu tuh. Amit ya, atuh ya hilang. Lapar aus doang itu yang gue takut. Mata, omongan, kan semuanya. Sebulan diuji untuk 11 bulan ke depan. Ya, saya mau ngurusin diri sendiri aja, mudah-mudahan bisa lebih baik.